Kita lanjutkan ke volume benda putar ya. Ini sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya ya. Kira-kira lama sekali. Ya gimana suaranya? Jelas tidak suaranya semua? Jelas. Yang tadi gabung tuh siapa ya? Nanti waktu saya presensi dikasih tahu ya. Aku udah gabung ya Pak. Ya nanti waktu Aku udah presensi masuk. saya udah bisa masuk. Oke, ini kan tidak lama, ini hanya 2 SKS, paling 1 jam nanti kita. Jadi jam 11:04 nanti, moga-moga udah selesai. Kita lanjutkan dulu ke volume benda putar ya, volume benda pejal yang terjadi jika sebuah kurva, di sini kurva yang kita putar itu adalah kurva Y sama dengan fungsi X. Kita coba putar dia mengelilingi sumbu X antara A sampai B. Nah, secara grafis bisa kita lihat di bawah. Jadi kalau kurva Y sama dengan X, yaitu kurva yang berwarna merah ini, saya putar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk sebuah volume. Ya. Jika kurva ini juga dibatasi di A dan B, di sumbu X itu. Nah, bagaimana selanjutnya kita menghitung volume yang terbentuk? Itu langkah-langkahnya hampir sama dengan langkah-langkah ketika kita menghitung luas, tetapi yang berurusan hanya 2 variabel saja. Kalau di sini kita berurusan dengan karena putaran, tetap kita ambil bias kecil ya. Di bawah kurva Y sama dengan fungsi X itu. Yang digambar itu berwarna kuning ya. Dengan besaran di arah sumbu X itu dx. Nah, tentu saja kalau kurva itu melengkung dan diputar mengelilingi sumbu X, maka kalau kita anggap bias itu adalah persegi panjang, maka tetap ada kesalahan volume. Karena di sisi bagian atas dari gambar itu, tolong diperhatikan, di situ saya kasih notasi P di kaki, itu tentu saja tidak lurus, tetapi itu melengkung. Maka volume yang terbentuk tetap ada kesalahan. Tetapi prinsipnya di dalam konsep integral, ketika dx ini kita buat mendekati 0, dengan kata lain dx ini kecil sekali, atau bias itu semakin kita buat banyak sekali di dalam rentang A dan B, maka kesalahan itu akan bisa diminimalisir sampai akhirnya kesalahannya sama dengan 0 ketika dx mendekati 0. Ya. Nah, konsep integral itu seperti itu pola kerjanya. Nah, secara matematis kemudian volume yang dibentuk oleh bias itu setara dengan volume yang dibentuk oleh persegi panjang PQ. Lihat di situ notasi setara, bukan sama dengan. Di kalimat itu bisa dilihat di situ saya kasih notasi bukan sama dengan. Karena memang itu tidak sama dengan. Yang ini. Saya kasih lingkaran dulu. Tetapi ketika dx-nya kita buat sekecil mungkin mendekati 0, maka kesalahan akan tereliminasi atau tereduksi. Sehingga dv-nya atau volume yang dibentuk oleh bias itu dapat kita rumuskan V Y kuadrat dx. Ya. Kalau kita lihat bentuk rumus V Y kuadrat itu sama dengan rumus luas lingkaran. Ya. Lalu dikalikan dengan dx, di mana dx mendekati 0.
itu berarti kan sebuah volume yang dibentuk oleh sebuah garis yang mengelilingi sumbu X, tapi ketebalannya sangat kecil. Dan kalau itu kita jumlahkan di arah sumbu X, semuanya pias, maka kita akan mendapatkan volume yang sesungguhnya seperti rumus di bawah. Ini, ya. Kita lihat rumus di bawah itu menjadi V sama dengan sigma dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Artinya volume yang kita hitung, kita batasi dari A sampai B. Dari VY kuadrat DX. Ya. Jadi rumus di dalam volume yang sesungguhnya ini bentuknya sama, hanya ditulis di depan notasi sigma atau jumlah dari keseluruhan pias yang terbentuk ketika grafik Y sama dengan fungsi X kita putar mengelilingi sumbu X. Seperti itu. Nah, volume yang terbentuk itu bisa kita lihat seperti di sebelah kanan ini. Jadi yang saya ceritakan itu sebenarnya yang sudah di sebelah kanan gambar ini, yang gambar di sebelah kanan ini. Jadi kalau kurva ini saya putar, dia akan membentuk lingkaran seperti ini, dan di sini pun akan ada, seolah-olah ada bayangan di sini, dari kurva Y sama dengan fungsi X. Lalu pias yang kecil ini juga karena ikut berputar akan terbentuk seperti ini, ada cakram tipis seperti ini. Kemudian kalau cakram-cakram tipis seperti ini kita buat sebanyak mungkin, dan kemudian kita jumlahkan, itu yang kita tulis di dalam rumus ini. Loh, kok masih ada mikrofon yang bunyi? Oke, saya kira seperti itu ya. Ya, saya harus tegaskan ulang untuk kesekian kalinya bahwa kadang-kadang teori yang sulit bisa lebih diperjelas setengah menit. Bisa diperjelas dengan mencoba melihat soalnya, ya. Jadi kalau kita lihat aplikasinya di sebelah kanan ini, atau bentuk volume yang terbentuk akibat dari pemutaran grafik Y sama dengan fungsi X ini mengelilingi sumbu X pada batas A sampai B, maka kan terbentuk volume cakram tipis kecil seperti yang berwarna kuning cerah ini. Dan kalau kita jumlahkan semua pias kecil yang sudah berputar mengelilingi sumbu X, maka kita akan dapatkan volume yang sesungguhnya, dan volume ini sudah tanpa kesalahan. Ketika dx-nya kita buat mendekati 0, sehingga konsep integral bisa kita aplikasikan untuk menghitungnya. Nah, kalau bingung secara teoritis, silahkan coba dilihat soal penyelesaiannya supaya lebih paham. Ya. Di sini saya tulis juga bahwa kesalahan masih terjadi pada bagian atas persegi panjang. Tetapi jika dx-nya mendekati 0, kesalahan tersebut akan hilang. Sehingga notasi sigma tadi sekarang sudah berubah menjadi notasi integral. Jadi tadi kalau volume itu sama dengan sigma, X sama dengan A sampai X sama dengan B dari VY kuadrat kali DX, maka sekarang notasi sigma itu sudah berubah menjadi notasi integral yang tidak memiliki kesalahan lagi ketika dx saya buat mendekati 0. Ya. Jadi sebenarnya inti dari teori perhitungan luas volume benda putar, bukan luas volume benda putar, itu hanya yang ada di slide ini menurut saya yang perlu diingat. P sama dengan integral A, B, batas bawah pengintegralan A dan batas atasnya B, kemudian VY kuadrat DX.
Nah, contohnya di sini bisa kita lihat. Tetapi untuk contoh ini, grafik yang kita putar bukan lagi mengelilingi sumbu X, tetapi mengelilingi sumbu Y. Sehingga akan terbentuk volume dalam bentuk gambar kita yang di soal ini seperti ini. Ya. Tapi ini memiliki konsep yang sama dengan yang tadi. Contohnya bunyinya begini soalnya. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 8, dan X sama dengan 0 terhadap sumbu Y. Jadi bukan terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu Y mintanya. Dengan Y sama dengan 8 itu ini. Jadi Y sama dengan 8 itu sebuah garis. Sebuah garis yang menunjukkan ketinggian 8 diukur dari sumbu X. Ya. Lalu kemudian grafik Y sama dengan X pangkat 3 itu seperti ini kalau kita lukis. Seperti ini. Kalau kita lukis itu seperti grafik yang berwarna merah ini. Nah, sekarang karena dibatasi oleh sumbu Y, dan Y sama dengan 8, dan X sama dengan 0, berarti dia di sini. Saya buat biasnya di arah sumbu Y seperti ini, sehingga muncul DY. Ya. Nah, kalau dibilang X sama dengan 0, itu sama dengan sumbu Y. Jangan sampai lupa itu. X sama dengan 0 itu sebenarnya adalah garis atau sumbu Y itu sendiri. Karena di sumbu Y, nilai X semua adalah 0. Sedangkan di sumbu X, nilai Y-nya yang 0 semuanya. Oke, jadi selanjutnya kita bisa tuliskan ini. Sehingga kita nyatakan dalam X. Y sama dengan X pangkat 3. Bisa juga saya buat X sama dengan berarti akar pangkat 3 dari Y. Ya. Nah, dan kemudian si grafik Y sama dengan X pangkat 3 ini diputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk volume yang warna kuning ini, volume cakram tipis seperti ini, yang kemudian bisa kita rumuskan yang mestinya akan mirip nanti dengan rumus kita ini. P sama dengan integral Pi Y kuadrat dx gitu ya. Nah, titik pusat dari si cakram kecil ini adalah titik dengan koordinat X, Y, ya. Dengan jari-jarinya tentu X, ya. Lalu kita lihat selanjutnya penyelesaiannya. Nah, cakram melingkar pada irisan setinggi Y berjari-jari X dengan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Tadi karena Y sama dengan X pangkat 3, lalu kemudian X-nya saya buat dalam Y, itu menjadi akar pangkat 3 dari Y. Sehingga luas penampangnya adalah dA Vx kuadrat. Luas penampang loh ya. Bukan volume, belum volume. Jadi luas penampangnya karena katanya tadi kan jari-jarinya X di gambar ini. Sedangkan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Ini kan jari-jarinya saya tulis X di gambar. Nah, jadi saya dapatkan dA sama dengan Vx kuadrat. V itu konstan, jadi tidak perlu diubah. X-nya yang kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari Y. Kemudian, karena di sana ada kuadrat, X kuadrat, maka ini juga akar pangkat 3 dari Y saya kuadratkan. Nah, akar pangkat 3
dari Y dikuadratkan lagi itu sama dengan Y pangkat 2/3. Ya. Nah, berarti volume irisan akan menjadi, atau volume cakram itu akan menjadi seperti ini. V Y pangkat 2/3 DY. Nah, katanya benda pejal itu berada di antara Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 8. Maka volumenya akan berbentuk seperti ini. Artinya batas bawahnya sudah bisa kita dapat dan batas atasnya. Kalau batas atas, batas bawah pengintegralan sudah dapat, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan integralnya. V ini adalah sebuah konstanta, itu bisa langsung dikeluarkan. Konstanta, konstan berarti tidak berubah. Jadi nggak usah diapa-apakan itu, dia langsung lari keluar aja. Suruh keluar dari integral boleh. Jadi sebenarnya yang mau kita integralkan itu hanya integral Y pangkat 2/3. Integral Y pangkat 2/3 sama dengan 3/5 Y pangkat 5/3. Jangan lagi tanya, itu dari mana? Ini kita sudah mengaplikasikan integral, jadi bukan lagi berteori integral sebenarnya. Bagaimana cara mengintegralkan Y pangkat 2/3? Kalau itu belum bisa, mestinya memang kita belum sampai ke aplikasi. Jadi jangan lagi ditanya, itu dari mana? Itu sama aja 1/2/3 ditambah 1, kan gitu. 1 itu diganti menjadi 3/3, 2/3 ditambah 3/3 ya 5/3. Nah, dibalik menjadi 3/5, kan gitu, karena seper. Nah, lalu pangkatnya 2/3 ditambah 1 sama aja 2/3 ditambah 3/3 berarti 5/3. Itu kenapa pangkatnya jadi 5/3 ini. Kemudian batasnya 0,8. Lalu kemudian tinggal mensubstitusi Y ini dengan 8 dan Y dengan 0. Y dengan 0 tidak usah, karena 3/5 kali 0 sudah pasti 0. 0 pangkat 5/3, 0 kali kan Pi tetap 0. Jadi cukup yang disubstitusikan itu 8 ini, ke Y ini. 3/5 kali 8 pangkat 5/3 hasilnya 96/5. Ya, lalu tuliskan V. Ya. Gitu ya. Sehingga dapat volumenya sama dengan 96/5 V atau 96 V/5. Ada yang mau ditanya di sini? Halo? Iya, Pak. Jelas Jelas, semua ya? Pak. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada yang tanya. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Lebih baik dikit-dikit tapi jelas semua ya. Sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Tentukan volume benda yang terbentuk jika bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan 5 kosinus 2X, sumbu X dan ordinat X sama dengan 0 dan X sama dengan V/4 diputar mengelilingi sumbu X. Nah, jadi untuk soal ini tanpa kita melukiskan bidang yang diputar dan volume yang terbentuk oleh pemutaran bidang itu, bisa kita selesaikan. Karena batas-batas pengintegralannya sudah jelas. Ya. Kita ingat bahwa grafik fungsi cos seperti apa? Ini dibatasi oleh sumbu X, ordinat X sama dengan 0 dan X sama dengan V/4. Kita tahu bahwa V/4 itu ada di sumbu X dan 0 ada di sumbu X, berarti batas pengintegralannya adalah 0 sampai V/4.
Ya. Atau katakanlah kalau di dalam trigonometri sudah kita pasti bahwa pi per 4 itu adalah 45 atau 180 dibagi 4. Jadi tinggal kita mencari volumenya integral 0 pi per 4 dari v y kuadrat dx. Itu kan rumusnya. Lalu kemudian y-nya kita lihat di soal y sama dengan 5 kosinus 2x di soal ini. Lalu kemudian ini akan saya substitusikan ke y ini. Lalu saya dapatkan tulisan seperti ini. Ini 5 cos 2x kuadrat karena di situ y kuadrat dx. Jadi y kuadratnya 5 cos 2x-nya dikuadratkan. Ya. Nah, perkara selanjutnya adalah bagaimana mengintegralkan v 5 cos 2x kuadrat. 5 cos 2x kuadrat itu dikuadratkan kan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Cos 2x kuadrat ya cos kuadrat 2x. Bukan jadi cos kuadrat 4x kuadrat. Bukan. Jadi sudutnya jangan ikut dikuadratkan. 2x-nya itu kan sudutnya. Ya. Sehingga kita dapat bentuk integralnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini kita lihat. Di sini ada konstanta 25V. Ini saya keluarkan. Jadi sekarang yang mau diintegralkan cuman cos kuadrat 2x ini. Nah, kalau ingat cos kuadrat 2x ini duanya ini langsung menjadi pembagi ya. Langsung di sini di luar muncul konstanta 25V per 2 integral 1 ditambah cos 4x. Dari mana itu? Itu dari rumus yang di bawah. Ingat hukum-hukum trigonometri. Ya, coba diamati dulu. Itu saya kasih catatan supaya tidak bingung kok bisa jadi begitu. Jadi di situ cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Sedangkan cos kuadrat theta itu sama dengan setengah kali 1 ditambah cos 2 theta. Nah, di situ kan ada cos kuadrat 2x. Ya. Berarti itu bisa saya ubah menjadi setengah kali 1 ditambah cos 2 theta. Nah, 2x-nya 2 theta berarti 4x jadinya. Yang ini. Ya. Nah, kalau sudah dapat ini, kemudian kita bisa tuliskan integralnya. Ini. Jadi 25V per 2 itu ada di luar sebagai pengali. Integral 1 cos, bukan, integral 1 dx, x, ini. Integral cos 4x dx adalah sin x per 4. Batasnya adalah 0 sampai V per 4. Nah, selanjutnya setelah itu dapat, langkah berikutnya tinggal mensubstitusi X-nya dengan V per 4 dikurangi dengan substitusi lagi 0 ke X. Jadi kita dapatkan seperti ini. Kalau kemudian ini kita selesaikan 25V kali V berarti jadi 25V kuadrat. Yang ini 0 semua 0, tidak pengaruh lagi nih.
Buka ini kurung, kan V per 4 tambah 0 V per 4. Kurangi 0 ya V per 4. Tambah 0 lagi ya V per 4. Jadi 25 V kali V jadi 25 V kuadrat. Kemudian 2 kali 4, 8 di bawah ini. Jadi hasil akhir kita adalah 25 V kuadrat per 8 satuan. Sorry, bukan satuan luas ini, tapi satuan volume. Ya. Ini volume, karena yang ditanya tentukan volume kok. Bukan satuan luas. Ini satuan volume, ya. Saya kira langkah penting di sini yang harus diingat adalah rumus dari cos kuadrat theta. Ya. Ini loh, cos kuadrat 2x. Tapi tidak perlu dibuat jadi masalah karena sudah saya kasih catatan di sini. Oke, ada yang kurang jelas di soal ini? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, mulai dari teorinya ini sebenarnya mudah. Yang penting bagaimana cara mengintegrasikannya kita harus ingat gitu ya. Itu yang sering jadi masalah ketika integral cos kuadrat theta kita lupa rumusnya adalah setengah kali 1 ditambah cos kuadrat theta. Rumus-rumus itu yang sering kita lupa sehingga pengintegralannya jadi sulit. Oke, sekarang kita melangkah lagi materinya supaya kalau saya sih materi ini lebih cepat selesai lebih bagus. Ya, kuotanya juga nggak boros. Nanti di matematika 3 kita masih bertemu integral yang lebih dalam lagi. Karena kita akan berurusan dengan integral ganda sampai triple. Dan kemudian akan belajar bagaimana menggunakannya. Coba kita teruskan dulu ke titik berat bidang. Ini konsep titik berat bidang ini penting sekali ya. Penting sekali. Misalnya di analisa, cuman sayang sulit saya menampilkan, saya harus share materi dulu di analisa struktur 4, nanti di dalam menganalisa pelengkung dalam bentuk lain dengan metode pusat elastik, maka titik berat, titik netral dari sebuah bidang itu menjadi hal penting untuk kita cari dulu. Kenapa? Karena titik berat itu menjadi titik original point untuk menentukan koordinat titik-titik penting di dalam struktur itu nanti. Jadi kalau menentukan titik netralnya atau titik beratnya saja sudah salah, maka koordinat titik-titik penting atau join-join penting di dalam struktur itu akan menjadi salah. Saya kira di dalam pengaplikasian berbagai software komputer untuk perhitungan struktur, penetapan koordinat setiap titik nodal di dalam struktur menjadi hal yang di depan kita selesaikan dulu sebelum kita menginput sistem pembebanan. Jadi sistem koordinatnya diselesaikan dulu. Dan kalau kita tadi bicara pelengkung dalam bentuk lain,
Artinya pelengkung yang tidak benar-benar melengkung. Kalau pelengkung benar-benar melengkung, apakah itu lengkung parabolis atau lengkung berbentuk lingkaran, maka pusat beratnya sudah ada persamaannya untuk menentukan. Tapi kadang-kadang pelengkung itu yang terdiri dari berbagai segmen-segmen lurus sehingga didekati sebagai pelengkung. Ya. Di sana konsep titik berat menjadi hal yang sangat penting. Itu juga kenapa di materi matematika ini, khususnya di integral, aplikasinya salah satunya bicara tentang titik berat bidang. Oke, jadi ini kita pelajari tentu saja pasti ada manfaatnya kan gitu. Titik berat suatu bidang tidak hanya tergantung pada luas. Jadi di depan, di langkah pertama pada materi kita aplikasi integral, kita bicara luas. Nah, kalau kita bicara titik berat suatu bidang, itu tidak hanya tergantung pada luasnya, tetapi juga tergantung bagaimana luas tersebut disebarkan. Ya. Posisinya dapat ditentukan dengan mengambil sebuah bias elementer dan menghitung momennya terhadap OY untuk memperoleh X, sumbu X ditulis garis di atas, itu untuk menunjukkan ini sumbu X-nya, X rata-rata. Moga-moga di situ kelihatan garis merah saya. Lalu Y rata-ratanya menjadi ini. Ya. Itu. Kalau yang ini kan X-nya tanpa ada garis di atas. Gitu. Saya ulangi. Titik berat suatu bidang tidak hanya tergantung pada luasnya, tetapi juga tergantung bagaimana luas tersebut disebarkan atau didistribusikan. Posisinya dapat ditentukan dengan mengambil sebuah bias elementer atau bias kecil dan menghitung momennya terhadap OY. OY itu ini, sumbu Y, untuk memperoleh X, coba dipahami dulu, dan terhadap OX ini untuk memperoleh Y, untuk memperoleh ini. Itu maksudnya. Jadi kalimat, kalau biasanya kalau saya membuat kotak seperti ini, itu berarti penting untuk dipahami benar kalimat itu. Oke, nanti kalau sempat saya coba tunjukkan ya, untuk aplikasinya ini di analisis struktur nanti betapa itu penting. Nanti sebentar setelah saya selesaikan dulu soalnya nanti. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada kurva yang berwarna kuning. Di sini ada titik A. Di sini ada titik B di dalam kurva. Lalu itu saya proyeksikan ke sumbu X seperti ini. Sehingga di sumbu X ini saya tulis A kecil dan B kecil. Jadi A kecil itu adalah proyeksi dari A ke sumbu X. B kecil itu proyeksi dari B ke sumbu X. Sehingga kita dapatkan bidang
seperti ini, yang warna biru langit ini. Nah, bidang ini di mana titik beratnya itu sekarang yang menjadi permasalahan. Kalau bidang persegi, saya kasih warna di sini gini, ya. Titik beratnya ini gampang ditentukan hanya dengan membuat diagonal seperti ini. Titik beratnya langsung dapat ini. Setengah dari panjangnya, setengah dari tingginya. Itu pasti koordinat titik berat dari ini. Sehingga X akan muncul di sini, X dikasih garis di atas. Kemudian di sini juga Y akan muncul, dikasih garis di atas. Langsung dapat. Karena bentuknya teratur. Sehingga pusat beratnya dengan mudah kita tentukan. Tapi untuk kasus kita ini yang berwarna biru-biru muda ini, yang di slide ini, kita tidak bisa menarik diagonal dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, berarti titik beratnya di pertemuannya ini. Enggak, salah. Kenapa? Karena bidang ini tidak terdistribusi atau tidak disebarkan secara merata di arah sumbu X dan sumbu Y. Itu makna kalimat kita yang di atas. Itu makna kalimat kita yang di atas. Nah, sekarang A, X, X-nya, X bar, itu setara dengan, belum sama dengan ya, karena kita masih menggunakan apa? Notasi sigma di sini. Jadi notasi ini masih belum notasi sama dengan. Ya. Tapi itu biasanya notasinya dibuat begini. Gitu. Ada juga yang hanya membuat 2 kali begini. Jadi setara. Setara itu tidak sama dengan. Jadi ketika dia masih di dalam notasi sigma seperti ini, secara matematis ini tidak boleh ditulis sama dengan. Ya. Tapi kembali ke konsep tadi, kalau pias yang kita ambil kecil sekali atau pias elementer tadi kita ambil kecil, sampai sekecil-kecilnya sehingga besaran di sumbu X-nya itu dx-nya mendekati 0, maka kemudian tanda setara ini bisa kita ubah menjadi sama dengan, dan sigma berubah menjadi notasi integral. Ya. Nah, rumusnya ditulis jadi seperti itu. Integral AB X Y dx, integral AB Y dx. Itu ketika kita nanti mencari X-nya. Itu makna kalimat di sini. Menghitung momennya terhadap OY untuk memperoleh X. Ya. Menghitung momennya terhadap OY untuk memperoleh X dan menghitung momennya terhadap OX untuk memperoleh Y. Kita dapatkan rumus yang di bawahnya. Persis bentuknya sama. Ya, teorinya ini juga sebenarnya nggak terlalu susah. Tadi saya bilang nanti saya tunjukkan untuk memotivasi kita, oh ternyata ini penting gitu. Di analisa struktur 4 nanti saya coba share dulu materinya sebentar nanti ya. Tetapi yang perlu diingat itu menghitung momennya terhadap OY untuk memperoleh X dan menghitung momen terhadap OX untuk memperoleh Y. Sehingga kedua pernyataan itu kita rumuskan di sini secara matematis. Nih.
Oke, kita coba lihat dulu soalnya supaya lebih matang ini pengertiannya. Dan ini biasa saya keluarkan dalam ujian perkara titik berat. Karena ini penting menurut saya untuk orang SPIL memahami konsep titik berat. Nah, ABCD sekarang bidang seperti ini. Ya. Ini saya punya bidang A, B, C, dan D. Itu kita bisa bagi menjadi N segmen jika PI1, PI itu berarti interval. Ya. Coba lihat di sumbu X itu sama dengan delta X, I, X, maka luas PI1, PI, Q1, QI 1 maksud saya. Jadi artinya luasnya ini. Itu sama dengan YI dikalikan dengan delta IX. Jadi YI kalau saya bagi ini, saya ambil nilai tengahnya di sini, ini adalah Y. Itu kalikan dengan ini. Ini adalah delta XIX. Atau PI min 1 dikurangi PI, itu adalah delta IX. Ya. Ini. Jadi kalau tengah-tengah dari garis ini dan garis ini, tengah-tengahnya adalah ini, yaitu Y, dan saya tulis di dalam rumus itu YI, sudah dapat, kalikan dengan ini, itu adalah luas dari ini. Bias ini, itu maksud kalimat itu. Nah, jika rapat massa delta konstan, maka massa segmen PI min 1, PI, QI min 1 sama dengan MI, itu sama dengan delta YI, delta IX. Ya. Nah, selanjutnya jumlah massa semua segmen, kita akan tulis M1 tambah M2 tambah M3 kalau kita buat segmennya sampai N. Ini. Sehingga kita tuliskan jumlah massa semua segmen adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI. Ya. Tadi kita sudah lihat bahwa PI min 1, PI, QI min 1 itu adalah delta Y1, DY1 delta 1X, ini maksudnya. Maka untuk segmen kedua bentuknya seperti ini. Untuk segmen ketiga bentuknya seperti ini dan seterusnya sampai segmen ke N. Ya. Maka rumusnya sekarang bentuknya jadi begini. Sigma I sama dengan 1 sampai N DYI delta IX. Maka kita bisa tulis I sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI, itu adalah sigma ini. Ya, kita bisa tulis sekarang rumusnya seperti itu. Oke. Dan kemudian momen segmen PI min 1, PI, QI min 1 terhadap sumbu X, kita tulis delta I kali MX. MX itu momen di arah X, delta I kali MY untuk mendapatkan Y-nya,
rumusnya adalah ini setengah DYI kuadrat delta IX, sedangkan Y-nya setengah delta XIYI delta IX. Sekarang jumlah momen semua segmen terhadap sumbu X. Kita tinggal bubuhkan atau tambahkan di sini notasi sigma. Ya, setengahnya ini dari rumus ini saya taruh di luar. Lalu rumus ini saya tulis lagi di sini. Begitu juga untuk Y. Sama persis. Setengahnya keluarkan, tambahkan notasi, tuliskan lagi rumusnya ini. Nah, bagaimana kalau N-nya mendekati tak terhingga? Jadi N-nya atau segmen atau bias itu kita buat banyak sekali mendekati tak terhingga. Atau dengan kata lain berarti delta IX-nya itu akan mendekati 0. Kalau tadi di konsep luas kita tulis DX. Nah, sehingga kita bisa tulis bahwa M-nya, sehingga yang perlu diingat nanti untuk konsep titik berat itu hanya ini. Ya. Ini tidak harus dihafal semua ini. Berarti M-nya adalah delta integral AB Y dx. Mx-nya adalah setengah delta integral Y kuadrat dx. Ya, jadi untuk Mx, lihat di sini adalah Y. Itu yang harus diingat. Sedangkan untuk My-nya yang digunakan adalah X kali Y. Ya. Ini berasal dari sini. Di sini XIYI. Ya. Jadi ini semua berhubungan sebenarnya. Oke, supaya nggak jelimet, kita lihat soalnya saja. Ya, jadi yang perlu diingat sebenarnya, tapi sebelum itu masih, kita kan baru nyampe ke MX-nya tadi ya. Nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Kita baru dapat M, MX, dan MY. Nah, untuk mendapatkan titik beratnya, koordinatnya, kita kan harus dapat X-nya dan Y-nya. Ya. Sehingga kita bisa tulis X-nya itu adalah MY per M. Y-nya itu adalah MX per M. M-nya mesti sama. Itu kenapa kita cari M-nya dulu tadi, cari MX-nya, cari MY-nya, maka X dan Y-nya akan dapat. Ya. Oke, kita kasih contoh satu ini. Untuk contoh berikutnya nanti bisa minggu besok. Saya coba nanti perlihatkan ke di aplikasinya. Karena kalau penerapannya, maksud saya di analisa struktur. Karena kalau kita hanya bicara seperti ini, lah ini untuk apa kan gitu ya. Coba diamati lagi dulu ini rumusnya ini. Ya, tolong jangan lupa ini rumus ini ya. Mencari koordinat titik berat sebuah bidang ini. Jadi kita butuh momennya dan seterusnya. Coba ini adalah soal satu untuk titik berat.
Tentukan koordinat titik berat luas bidang yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 4 kurang X kuadrat sumbu X. Sumbu X berarti ini. Lalu sumbu Y ini. Lalu parabolanya setelah kita gambar bentuknya seperti ini. Berarti yang mau kita cari titik beratnya adalah titik berat bidang yang diarsir ini. Itu dulu. Bayangan kita sementara mungkin ya kira-kira di sinilah titik beratnya. Ini ada saya kasih warna merah. Nah pertanyaannya kan sekarang ini Y-nya, ini X-nya. Ini Y-nya. Ini berapa gitu loh. Itu yang dicari. Dan kenyataannya kita dapatkan titik beratnya adalah ini. 3/4, 8/5. Jadi di arah sumbu X itu 3/4. Di arah sumbu Y itu 8/5. Nah bagaimana itu kita dapatkan? Kita selesaikan dulu dengan rumus kita tadi. Ini tadi rumusnya. Kembali tuliskan dulu. Lalu kemudian kita harus cari M-nya. Ya. Integral Y dx dan seterusnya kita dapat ini. Karena memang ini ada integral Y dx di bawah. Ini juga ada. Jadi ini langsung. Halo. Tadi ada yang bicara siapa? Sudah mulai mumet kah? Nah, integral Y dx, Y-nya kan dapat ini. Di soal sudah ada. Tinggal masukkan, ketemu 16/3. Ya. Lalu integral X, Y dx. X masukkan, Y-nya ini. Lalu kita dapatkan ini. 4x dikurangi x pangkat 3, lalu diintegralkan, batasnya 0,2, saya dapat 4. Ya. Lalu integral y kuadrat, setengah y kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada setengah y kuadrat. Integral x y-nya ini sudah kita dapat di sini. Langkah kedua ini. Sekarang tinggal ini. Ini. Nah, kembali ditulis Y kuadrat, Y-nya sama dengan 4 minus X kuadrat lagi, ya. Sehingga kita dapatkan ini. Kemudian ini kita integralkan, hasilnya ini. Hasil pengintegralan dari ini. Setengahnya ini tetap biarkan di luar. Jadi soal. Batasnya adalah 0,2, kemudian substitusikan 2 ke sini, 2 ke sini, 2 ke sini, gitu ya. Lalu dikurangi 0 ke sini, 0 ke sini, lalu 0 ke sini. Udah, kita dapatkan 128/15. Nah, selanjutnya tinggal kita cari X dan Y-nya. X dan Y-nya tadi, X-nya adalah, saya buka lagi, X-nya ini adalah ini, sedangkan Y-nya adalah ini. Ya. Atau ini. X-nya adalah MY per M, Y-nya adalah MX per M. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan angka-angka yang sudah kita dapat di atas. X dan Y-nya dapat. X sama dengan 4/16/3. Saya hapus dulu semua tulisan ini supaya tidak rumit. X sama dengan 4 ini per ini. Atau ini, X-nya kan ini. Y dx, integral Y dx-nya kan ini. Ini langsung saya dapat X-nya. Dan untuk Y-nya sama dengan setengah
integral y kuadrat dx itu ini. Saya taruh di sini. Lalu kemudian 16/3 integral y dx 16/3 di bawah ketemu 8/5. Sehingga koordinat titik beratnya adalah 3/4, 8/5. Ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Mudah ya. Jadi jangan ini yang dibuat teler rumus-rumusnya ini, apalagi ini. Ini. Yang diingat-ingat ini aja kok. Ya, ini masih ada soal latihan di situ, silahkan dikerjakan nanti untuk latihan. Saya coba cari dulu satu, seperti tadi yang saya bilang, saya coba lihat tunjukkan dulu. Ini ada gunanya enggak gitu ya. Oh, sudah ada yang keluar ini, kemana nih? Apa ini kok mau keluar? Hmm. Nah, jadi tadi saya bilang misalnya di dalam pelengkung seperti ini. Ya. Ini titik beratnya pelengkung ini, dari yang merah ini, kita harus cari. Karena kemudian koordinat titik A ini kita harus hitung ke sini. Ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Ini harus dicari. Itu maksud saya tadi. Nah, yang lebih kelihatan lagi bahwa koordinat itu penting sekali kita tentukan ketika tadi saya bilang bicara pelengkung dalam bentuk lain. Coba saya cari dulu.
Ini banyak sekali materinya. Jadi siap-siap aja. Nah, ini maksud saya pelengkung bentuk lain. Ini juga dianalisis sebagai pelengkung pada akhirnya, ya. Nah, perkara titik berat di seperti ini menjadi hal yang sangat penting. Kita cari dulu. Nah, ini adalah letak pusat berat dari beberapa bentuk bidang momen. Kadang-kadang bidang momen itu kan berbentuk seperti ini, kotak ini, luasnya adalah ini, jarak pusat beratnya ini saya sudah tampilkan kalau dianalisa struktur supaya lebih mudah. Lalu kemudian, nah seperti ini, kasus seperti ini kita punya pelengkung seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk struktur-struktur berbentang panjang. Sehingga kalau kita lihat ini aja berapa nih? 6, 8,5 berarti 19 meter lebarnya. Ini termasuk kecil, kadang-kadang ini bisa sampai 60 meter. Ya, seperti untuk hanggar-hanggar pesawat dan seterusnya. Nah, untuk soal ini misalnya, kita harus berurusan dengan pusat berat. Pusat beratnya ini di mana? Dia pasti kira-kira di sini misalnya. Ini pusat beratnya di sini. Nah, kemudian titik ini harus kita lihat dari pusat berat ini. Titik ini juga begitu, A ini, E-nya juga begitu, F-nya, G-nya, dan seterusnya. Kita harus tentukan koordinatnya masing-masing. Lalu kemudian bisa kita selesaikan. Seperti ini pada akhirnya. Ya. Jadi itu berguna sekali untuk konsep perhitungan seperti ini. Ternyata pusat berat soal kita tadi ada di sini. Ya. Itu sudah dihitung menggunakan rumusan tadi di sini. Ya, semua sudah dicari dulu. Lalu kemudian diselesaikan, lihat ada integral tadi seperti tadi. Kalau kita tadi kan integral X, Y. Lalu ada integral Y kuadrat. Kita lihat, ini integral Y kuadrat. Muncul. Kalau kita tadi Y kuadrat dx hanya itu. Kalau di sini ds per EI. Ada kekakuannya muncul. Tapi bentuk integralnya itu sama sebenarnya dengan konsep ini. Ya. Jadi itu kenapa saya bilang penting. Kita tidak mungkin akan sampai ke hasil analisis seperti ini kalau menentukan titik beratnya ini aja kita sudah salah. Ya. Jadi itu kenapa selalu saya bilang matematika itu penting karena menjadi alat kita untuk mempelajari yang lain. Nah, ini mungkin sebagian belum sampai. Belum, karena ini jatah matematika teknik 2 adalah jatah semester 2, sedangkan analisa struktur 4 ada di semester 4 kan. Tapi yang penting dipahami di sini bahwa ternyata, oh iya, titik berat itu penting juga diketahui. Untuk contoh lain saya lihat di sini masih kayaknya masih ada. Yang masih harus kita tentukan. Nah, seperti ini titik beratnya juga harus kita tentukan di mana ini. Mungkin di sini, ya. Sehingga kita juga harus menyelesaikan. Nah, seperti ini. Akhirnya kan ketemu di sini titik beratnya. Dengan Y 5,63 meter. Rumusannya mendapatkan itu ya ini tadi. Nah, bentuk kita kan ada juga seperti ini tadi. Ya, integral Y kuadrat dan seterusnya. Tetap dicari menggunakan. Nah, untuk tumpuan jepit-jepit ini bentuk integralnya berbeda. Kan gitu tadi. Sini juga jepit. Kalau yang tadi kan sendi. Kalau yang tadi. Nah, akhirnya kita dapatkan hasil analisisnya seperti
Tidak mungkin kita bisa selesaikan ini soal jika secara geometri menentukan letak pusat berat pun kita sudah bingung. Gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Di situ ada latihan, silahkan diselesaikan ya. Jadi latihan-latihan yang ada di diktat itu diselesaikanlah dengan baik. Ya. Jangan sampai harus diperintah. Ya, kalau berniat untuk mengerti harusnya ya dikerjakan sendiri. Ya. Jadi sebenarnya udah banyak yang bisa dikerjakan, udah banyak yang bisa dipahami, asal semua materi itu dipahami dengan baik-baik. Ya, ini di sini ada soal latihan, silahkan dikerjakan kan gitu. Bukan harus karena dikumpul. Sekarang dikumpul-kumpul, ngumpulnya juga di mana kan repot. Kumpul di kantor, berarti nanti mahasiswa akan keluar-keluar terus. Oke, silahkan latihan ini dikerjakan. Kita akan teruskan minggu depan ke materi lain. Masih ada 2 atau 3 topik lagi lah mengenai aplikasi integral. Oke, sambil saya presensi dulu ya. Siapa tahu ada yang menghilang. Halo. Halo Pak. Panggil dulu, tolong standby semua, jangan lama-lama nanti ngomong lagi, dipanggil nggak dengar. Ya. Oke, Pak. Oke. Pak. Pak. Halo semua, silakan ngomong boleh. Kenapa? Halo, halo. Ayo. Ayo, Pak. Aduh. Ayo. Apa boleh ribut sekarang? Sekarang boleh ribut. Ribut. Halo. Saya Pak. Ing-ong. Oh di hop. Karena kan udah jarang Annyeonghaseyo. Nah, halo, Yahubu. Ya. Yo. Tuaya.